Selamat siang, Anda menyaksikan webinar CNBC Indonesia Konservasi Air dan Ekonomi Jawa. Acara ini dipersembahkan oleh Coca-Cola Foundation Indonesia dan didukung oleh Coca-Cola Indonesia. Selama 1 jam ke depan, saya Syarifah Rahma akan memandu jalannya diskusi panel bersama dengan narasumber yang tentunya kredibel yang sudah hadir di studio maupun juga hadir secara virtual. Dan webinar kali ini telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Langsung saja kita akan simak webinar CNBC Indonesia Konservasi Air dan Ekonomi Jawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat 15.000 jiwa terdampak kekeringan pada musim kemarau di tahun ini. Menurut Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Diki Ruli Perkasa, ada sebanyak 49 kecamatan di 14 kabupaten kota di Jawa Tengah yang terdampak kekeringan. Ditambahkan oleh Diki, kota yang dilanda kekeringan antara lain adalah Kabupaten Grobogan, Blora, Purworejo, Cilacap, dan juga Magelang, serta kabupaten dan kota lainnya. Ya, dan untuk membahas terkait dengan isu kekeringan serta solusinya, kita akan berdiskusi panel tentunya dengan para narasumber yang sudah hadir, baik secara virtual maupun juga hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Dan sebagai informasi, sekali lagi Diola kami sudah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19. Dan yang pertama, saya akan perkenalkan ada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Selamat siang Gus Yassin, sehat, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah Mbak Syafira. Oke, dan berikutnya saya juga akan menyapa Direktur Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Iriandi Azwar Tika. Selamat siang Pak Iriandi, apa kabar? Oke. Pak, tampaknya masih di mute, tapi kami bisa menangkap sapaannya untuk rekan-rekan ataupun juga untuk seluruh penonton pemirsa CNBC Indonesia. Pak Iriandi berasal dari Jambi saat ini posisi ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kebetulan saya saat ini sedang melaksanakan tugas dinas ke Provinsi Jambi, tapi tetap aja karena kita sudah komit konsensus untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini, Mbak. Siap, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Dan tentunya saya juga akan sapa di sini Pak Triyono Priyo Susilo selaku Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak. Apa kabarnya, Pak Tri? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat pagi, Mbak Syarifah. Oke. Senang bisa hadir dan tentunya salam juga kepada Pak Taj Maimunin dan Pak Iriandi. Terima kasih. Oke, dan langsung saja kita akan mulai dialog kita kali ini, dan tadi sudah kita bahas sedikit ya isu terkait dengan kekeringan yang memang tampaknya sudah menjadi isu yang terus-menerus dan juga kerap terjadi begitu ya di Jawa Tengah dan beragam daerah di Jawa lainnya begitu. Dan kalau kita lihat di sini seperti apa sih Pak sebetulnya kondisinya dari tahun ke tahun dan di tahun 2021 ini seperti apa? Gus Yassin mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada tahun 2021 ini relatif terkendali ya untuk kekeringan air, kekurangan air bersih di seluruh Nusantara, bahkan di Jawa Tengah. Yang mana di tahun 2020 kami sering mendapatkan WA ataupun SMS, bahkan DM di Instagram kami, saya maupun Mas Ganjar, terkait kekeringan di beberapa daerah. Tetapi alhamdulillah saat ini di Jawa Tengah relatif aman dan relatif terkendali. Memang ada beberapa daerah yang tadi disebutkan potensi untuk kekeringan di daerah Jawa Tengah masih tinggi. Dari 35 kabupaten kota masih ada 20 kabupaten kota yang masih potensi kekeringan air.
Salah satunya seperti Kabupaten Cilacap, ada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Grobogan, di selatan ada Wonogiri, atau di timur barat ada Brebes dan Pemalang. Kita berbicara terkait dengan data mitigasi begitu dari daerah rawan kekeringan. Kira-kira sebetulnya berapa masyarakat sih Gus Yassin yang terdampak dengan bencana alam ini ataupun juga dengan bencana kekeringan ini? Jadi gini, kebutuhan air di Jawa Tengah sebenarnya termasuk tinggi untuk di Jawa Tengah, dan saat ini alhamdulillah ada sekitar 1.600 daerah, atau di situ kita sebut kawasan desa, dan di 117 kecamatan dari 7.000 sekian kabupaten desa yang ada di Jawa Tengah. Oke, dan saya akan beralih ke Pak Iriandi. Pak Iriandi, sebetulnya solusi apa sih Pak yang bisa ditawarkan begitu, mengingat memang daerah Jawa Tengah ini merupakan salah satu daerah yang kerap mengalami kekeringan begitu di musim-musim kemarau panjang khususnya, dan ini juga sudah terjadi tahun menahun begitu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi alamnya sebetulnya seperti apa, dan mungkin solusi yang bisa dilakukan dengan cepat dan tepat seperti apa Pak? Terima kasih. Pak Gus Yassin, izin saya juga pernah tugas di Jawa Tengah Pak sebelumnya. Ya. Saya sedikit banyak paham akan Jawa Tengah. Baik Mbak Salma, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya potensi sumber daya air di Indonesia ini nomor 5 terbesar di dunia. Karena jumlah sumber daya air per tahun itu sebenarnya ada 2,7 triliun meter kubik per tahun ya. Ini jumlah yang sangat besar. Namun dengan jumlah yang sangat besar itu distribusinya tidak merata. Jadi tidak semua sumber daya air yang ada itu tersebar merata di seluruh Indonesia. Ada kondisi pada pulau-pulau tertentu, kondisi sumber daya airnya melimpah, tapi penduduknya terbatas. Contoh misalkan di Pulau Kalimantan, ketersediaan sumber dayanya sangat besar, tapi penduduknya tidak sepadat di Jawa. Di Jawa ini sudah masuk ke golongan Java water stress. Jadi antara demand dan ketersediaan air itu sudah tidak imbang. Tercatat bahwa di Jawa ketersediaan sumber daya air itu berkisar 350 meter kubik per detik tiap tahun ya. Namun kebutuhan air di Jawa itu sekitar 680, sehingga sudah terjadi defisit. Nah ini juga sehingga tadi disampaikan Pak Gus Yassin, sebagaimana di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten yang secara rutin mengalami bencana hidrometeorologi kekeringan. Nah sebenarnya konsep ketahanan air secara prinsip adalah mendorong kemandirian ketersediaan air dalam satu zona atau daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan air pada kebutuhan tersebut, daerah tersebut. Nah, upayanya salah satu adalah yaitu pembuatan embung. Sebenarnya untuk pemenuhan ketersediaan air itu kita ada dari air permukaan ataupun dari air tanah. Tapi pada kondisi tertentu di mana satu daerah itu potensi air permukaannya terbatas dan potensi air tanahnya juga sangat terbatas, sehingga solusi yang paling tepat dan itu cepat yaitu pembuatan embung. Demikian Mbak Salma. Oke, solusi yang cepat dan tepat ini adalah pembuatan embung begitu ya. Nah ini menarik tadi disebutkan bahwa sebetulnya Indonesia merupakan negara kelima dengan air terbesar di dunia begitu ya Pak. Tapi rupanya juga cukup miris karena memang untuk kekeringan sendiri kerap terjadi di beberapa wilayah, dan ini juga sudah menjadi hal yang cukup rutin begitu. Dan ini juga menjadi concern dari Coca-Cola Foundation juga ya Pak Tria. Dan kalau kita lihat sebetulnya seperti apa sih dari Coca-Cola Foundation ini melihat water security ataupun juga keamanan pasokan air begitu di dalam negeri. Ya, baik, terima kasih Mbak Iva. Memang ketersediaan air ataupun juga bagaimana kita menjaga
sumber air untuk bisa dikelola dengan masyarakat itu menjadi perhatian yang sangat penting bagi kami, bagi Coca-Cola. Karena tentunya kami sebagai bagian daripada bisnis Coca-Cola, kami menggunakan air sehingga kami pun berusaha untuk bisa memberikan tidak saja menggunakan tapi juga bagaimana mengelola air dengan lebih baik. Nah, kita melihat memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ariandi, Indonesia sebenarnya sangat diberikan rahmat oleh Allah bahwa kita banyak airnya. Tapi mungkin aksesnya yang belum merata, ketersediaannya belum merata, sehingga disitulah kami mencoba mengambil peran. Nah, apa yang kita lakukan, ada beberapa kita mempunyai satu konsep yang kita sebut water security, di mana di dalamnya juga ada target yang kita sebut water replenishment, atau bagaimana kami mengembalikan air ke alam dan juga ke masyarakat. Nah, kami mempunyai visi yaitu untuk bisa mengembalikan air sebanyak yang kami pergunakan di dalam bisnis kami. Nah, itu kami lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membangun embung, seperti yang disampaikan Pak Ariandi. Jadi kita ada membangun embung di beberapa titik di Indonesia, termasuk juga di Jawa dan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri itu kita ada 2 embung, satu di Doho, satu lagi di daerah Banyukuung. Alhamdulillah yang di Doho itu Pak Ganjar sempat hadir, Pak Gus Yassin pada waktu itu beliau sempat datang untuk melihat kondisinya, dan memang itu embung itu dibangun dalam rangka untuk menangkap air hujan di daerah-daerah yang relatifly memang mungkin water crisis, di mana kebutuhan airnya cukup banyak, tetapi mungkin ketersediaan airnya kurang, dan itu airnya kemudian dimanfaatkan untuk pertanian, Mbak. Nah, itu yang kita sempat bangun, tentunya bekerja sama dengan masyarakat dan juga LSM lokal. Nah, selain embung juga kita sebenarnya ada beberapa kegiatan lain yang kita sebut juga misalnya sumur resapan. Nah, sumur resapan tadi memang kalau fungsinya agak berbeda. Kalau sumur resapan lebih menangkap air hujan, tetapi kemudian airnya dikembalikan ke alam atau ke air tanah. Sehingga diharapkan dengan ketersediaan air tanah yang lebih stabil, itu bisa memberikan manfaat agar mata air itu terjaga debit airnya, sehingga masyarakat yang memanfaatkan mata air juga bisa mendapatkan air dengan lebih stabil. Kurang lebih seperti itu yang kami lakukan sih, Mbak. Jadi memang sebenarnya kami melihat air ini menjadi penting ke depannya, apalagi dalam konteks perubahan iklim saat ini, ya gitu. Jadi memang kita melihat ya ini harus menjadi perhatian bersama. Betul. Setuju sekali ya dengan Pak Tri, tadi memang menjadi concern terutama di masa-masa perubahan iklim seperti ini, karena tampaknya memang di beberapa daerah untuk kemarau sendiri ini juga semakin panjang begitu durasinya begitu ya Pak ya, termasuk salah satunya adalah di kawasan Jawa Tengah. Nah, kita kembali lagi ke Gus Yassin. Gus Yassin, seperti apa sih sebetulnya kalau dari Pemprov sendiri terkait dengan pembangunan embung sendiri, seperti apa rencana-rencana yang sudah dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kemudian realisasinya sejauh ini seperti apa? Ya, perlu saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh 2 narasumber memang betul bahwa di Jawa Tengah itu potensi kekeringannya sangat tinggi karena memang kami di Jawa Tengah itu melihat kondisi tanah tidak seperti dulu. Banyak hutan-hutan yang sudah gundul, seperti di hutan di Kabupaten Pati. Itu juga kami pernah melihat di tahun 2020, di tahun 2020 awal melihat secara langsung dari atas, dari helikopter, melihat itu perlu direservasi. Karena kalau kita hanya mengandalkan bendungan saja, tetapi kalau tanah kita tidak mau merawat, masyarakat tidak mau merawat, kita harus merubah memang kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang biasanya saat ini karena masyarakat semakin banyak, lokasi ini semakin menyempit, sehingga kebanyakan masyarakat pengennya cepat. Sehingga kalau kita menanam pohon-pohon yang besar, yang tinggi itu, mereka menganggap itu waktunya terlalu panjang, sehingga banyak yang hutan yang gundul. Kalau kita melihat di tahun 2021 sendiri, itu kami memiliki bendungan sejumlah 41 dengan volume rencana yaitu 602,38 juta mili kubik. Volume realisasi sampai saat ini sudah melebihi, yaitu ada 716,41 juta meter kubik. Sementara kita memiliki bendungan control point sejumlah 137
Sementara debit sungai itu ada 801,99 meter persegi per detik dan debit kebutuhan 244,06 meter kubik per detik. Sementara kami di Jawa Tengah memiliki embung ada 90 volume tampungan, yaitu bisa menampung 4.813 meter kubik, dan volume realisasi baru menyampai 3.494. Saya kemarin senang di beberapa daerah mendorong kepada masyarakat untuk membuat resapan-resapan khususnya di masyarakat padat kawasan. Dan di situ ingin tadi disampaikan, ya kita tidak hanya membuat embung, kita harus mengembalikan air yang kita pakai untuk diserap lagi ke tanah sehingga tidak langsung dibuang ke laut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang saya sampaikan, termasuk kawasan yang rawan kekeringan itu di Kabupaten Pemalang. Dan kalau kita melihat Kabupaten Pemalang ini sebenarnya debit sungainya ini melimpah. Setiap tahun tidak pernah kering. Maka kami berdiskusi kemarin dengan Pak Bupati Pemalang, beliau menyampaikan program dari pemerintah, nanti kita sinkronisasi dengan kabupaten dan provinsi, bagaimana membuat sungai itu dibendung sehingga tidak langsung loss ke laut. Sehingga berapa kilo, berapa daerah kita bendung, dan di situ kalau kita tadi berbicara tentang temanya yaitu embung, konservasi air dan ekonomi masyarakat, tentu kalau kita bendung sungai-sungai itu dan kita tanam ikan bisa berdampak kepada ekonomi juga. Oke, berarti bisa kita tarik bahwa memang embung ini tidak hanya sebagai konservasi, tadi yang menarik di kalimat terakhir begitu, tapi juga efeknya bisa berkepanjangan begitu bagi ekonomi masyarakat juga, karena bisa jadi tempat wisata juga begitu ya Pak Tria. Dan kita beralih ke Pak Iriandi terlebih dahulu. Pak, tadi berbicara terkait dengan pembangunan embung begitu. Nah, kalau dari PUPR sendiri, alokasi anggaran yang sudah disiapkan begitu untuk pembangunan embung sendiri seperti apa sih Pak, dan mungkin realisasinya dan rencana-rencana untuk pembangunannya ada di mana saja dan seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Pak Iriandi? Baik, terima kasih. Jadi ya, halo, apa Ya, suara siap. kami bisa terdengar, Mbak? Ya, sudah terdengar Pak. Oke. Baik, sebelum ke rencana program, kami juga ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Tri maupun Pak Gus Yassin ya. Terkait pada saat ini, tadi saya sampaikan bahwa Pulau Jawa itu khususnya sudah mengalami water stress terhadap ketersediaan air baku. Nah, ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Beberapa tadi sudah disampaikan Pak Gus Yassin, yaitu saat ini kita kan ketahui bersama-sama kita mengalami bonus demografi yang sangat luar biasa. Nah, pertumbuhan penduduk ini menyebabkan tentunya peningkatan kebutuhan air. Kemudian juga terjadi perubahan dari rural menjadi urban. Pasti ini juga meningkatkan kebutuhan air. Kemudian dari sisi kondisi lingkungan, tadi disampaikan Pak Gus Yassin di Pati, itu hutan-hutannya sudah berubah, tentunya ini akan merubah kondisi das, daerah aliran sungainya. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Nah, dari itu tentunya kami dari Kementerian PUPR, khususnya dari sumber daya air, sudah menyiapkan beberapa program terkait khususnya untuk penyediaan ketersediaan air, yaitu pembuatan tampungan-tampungan, sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Tahun 2021 itu kita alokasi anggaran bendungan kurang lebih 15 triliun, embungnya 385 miliar, kemudian revitalisasi danau 162 miliar. Sementara untuk tahun 2022, untuk pembangunan bendungan ini 9,5 triliun, kemudian embungnya 723 miliar, revitalisasi danau 103. Tapi ini untuk program ke seluruh Indonesia. Sementara di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, tadi sebagaimana Pak Gus Yassin, memang sudah tersedia embung 99. Nah, sampai saat ini total embung yang sudah dibangun Kementerian PUPR ada 411 dari tahun 2018 sampai 2021 itu sudah ada 411 embung yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain program-program ini, tentunya juga ada program-program
dari kami selain pembuatan embung, kita juga menyiapkan penyediaan air baku melalui APSAH, yaitu aquifer buatan simpanan air hujan. Ini sangat membantu untuk penyediaan air bersih secara komunal untuk lingkungan lingkup yang lebih kecil. Jadi APSAH ini adalah menampung air hujan dari atap-atap rumah, kita salurkan kepada satu bak tertentu, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara dari kami demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Iriandi. Dan tentunya diskusi kita juga semakin menarik begitu ya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Gus Yassin, Pak Iriandi, dan juga Patri tentunya. Dan jangan kemana-mana karena CNBC webinar bertajuk dengan konservasi air dan ekonomi Jawa akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.